Halo, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran iSpring yang sebelumnya kita telah bahas tentang cara penginstalan dan mempublishnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana membuat berbagai aktivitas melalui quiz. Selanjutnya kita akan mencoba mengenai membuat kuis ya, membuat kuis di sini. Selain tadi pembelajaran interaction dan dialog simulation, sekarang klik kuis, maka akan muncul seperti ini. Anda harus memilih graded quiz ya, untuk multiple choice dan quiz-quiz lainnya. Kalau survei itu lebih ke survei ya Bapak Ibu, untuk menjaring data survei. Kita pilih graded quiz. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat berbagai macam kuis ya, bagian kiri atas. Ada multiple choice, ada multiple responses. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, bentuk yang akan muncul seperti apa. Nah, ini multiple choice seperti biasa yang Bapak Ibu kenal. Multiple responses, jadi jawabannya lebih dari satu. Kemudian ada true and false ya. True and false. Kemudian ada short answer, itu seperti essay. Kemudian numerik ya, jadi berupa angka jawabannya. Kemudian ada sequence ya, seperti memasangkan gambar dan tulisan. Kemudian ada matching, mematchingkan ya, berupa puzzle dipasangkan sesuai pasangannya jawabannya. Kemudian fill in the blanks itu merupakan kalimat di mana di tengah-tengahnya, di awal atau di akhir ada yang kosong, bisa diisi dengan jawaban. Kemudian select from list, ini kalimat, kemudian ada jawabannya menggunakan panah di sini ya, ada pilihan berupa panah. Kemudian drag the words, itu kata-kata yang kita drag ya, kita drag kata-katanya sesuai dengan tempatnya sebagai jawaban. Kemudian hotspot, nah ini misalnya ada suatu peta ya, kemudian kita beri titik di salah satu gambar tersebut, dan itu termasuk apa misalnya ya. Kemudian drag and drop, ini seperti menempatkan misalnya makanan ya ke kelompoknya, atau kelompok-kelompok hewan termasuk apa, misalnya harimau termasuk karnivora ya, yang termasuk herbivora apa saja gitu. Kemudian Likert scale itu adalah skala Likert, kemudian essay ya, berupa isian yang panjang. Itu kita klik dulu multiple choice ya, karena Bapak Ibu memerlukan ini untuk tes awal dan tes akhir. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan seperti ini ya. Di sini silahkan Bapak Ibu tuliskan soalnya di sini ya. Bapak Ibu di dalam soal itu Bapak Ibu bisa menginsertkan gambar, bisa menginsertkan video dan audio. Kemudian ini adalah jawabannya ya. Jawabannya, jika kurang tinggal type to add a new choice. Kemudian jawaban yang benar itu diklikkan ya, correct itu benar. Kemudian di sini juga dapat diinsertkan gambar-gambar ya. Untuk feedback, silahkan Bapak Ibu sesuai ide Bapak Ibu masing-masing. Apakah cukup hanya bagus saja ya, Anda benar, kamu benar, atau sampai dengan penjelasan singkat ya. Ini juga respon untuk salahnya, masih salah, belajar lagi misalnya ya. Masih salah dan perlu belajar lagi ya nak. Itu. Kemudian ini adalah question type-nya graded ya. Attempt itu adalah berapa kali dia bisa attempt, bisa jawab itu ya. Apakah diberi kesempatan 2 kali, 1 kali atau 3 kali ya. Itu tergantung Bapak Ibu. Kemudian ini memerlukan limit atau tidak. Kalau dia bersifat formatif, lebih baik tidak perlu pakai limit.
Tetapi kalau dia tes awal atau tes akhir itu disarankan untuk menggunakan waktu ya. Satu soal itu berapa waktunya. Shuffle answer itu jawabannya tidak akan berurut seperti ini, tetapi dia acak, sistem yang mengacak ya. Seperti itu ya. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam preview. Bisa melihat di dalam previewnya ya. Di sini oh ya, ini ada form view, ada slide view. Kalau slide view itu adalah untuk melihat tampilan ya. Seperti ini ada soal Bapak Ibu ingin menginsertkan gambar misalnya ya. Insert gambar apa saja contoh ya. Nah, nanti ketika ingin melihat ukurannya sesuai tidak gitu ya, ini diperkecil, ini diperbesar ya, dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau kita ada gambar di sini. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita slide view, apakah sesuai atau tidak? Kalau kurang besar, bisa diperbesar ya. Seperti itu. Atau kurang bawah ya. Nah, saya sering melihat hasil peserta kemarin itu tidak diatur posisinya gitu ya, sehingga ini terlalu memojok ke atas gitu dengan tulisan yang kecil. Sebaiknya dia di tengah atau dilihat posisinya yang bagus gitu ya. Nah, ini kalau kita bikin soal yang nomor 2 ya. Kalau kita bikin soal yang nomor 2 juga sama ya. Balik lagi ke form view, kemudian question, kita pilih multiple choice lagi. Kalau kita ingin kalau untuk tes awal sama tes akhir mungkin multiple choice semua ya, yang ditentukan itu 10 sampai 15. Nah, tetapi kalau untuk formatif, Bapak Ibu bisa campur-campur ya. Setelah multiple choice bisa saja ini dengan multiple respon ya. Misalnya multiple respon berarti jawabannya adalah lebih dari 2 ya, misalnya ini jawabannya. Nah, seperti ini ya. Ini saya tidak akan mengulang ya, ini seperti biasa saja tadi ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Nanti siswanya memilih jawaban yang benar yang mana. Terus kalau true false juga sama ya. Ini bisa diubah menjadi benar salah sesuai bahasa Indonesia ya. Salah. Kemudian feedbacknya jangan lupa diisi ya. Kemudian setelah true false kemudian short answer ya. Nah, maka ini correct answer-nya apa? Seharusnya apa gitu ya. Seharusnya apa? Kalau ada tambahan lagi apa ya? Ini juga feedbacknya diisi. Kemudian lanjut ke sequence misalnya ya. Sequence misalnya pertanyaannya apa? Boleh ini ada gambar, video, audio. Kemudian correct ordernya sequence itu apa? Gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu ya. Bisa ditambahkan. Kemudian untuk matching itu ini pertanyaannya, kemudian matchingnya misalnya di sini A ini dengan A misalnya ya, ini B dengan B ya, atau misalnya ini sapi ya, maka matchnya sama apa? Herbivora ya. Kemudian ini misalnya singa, di matchnya adalah carnivora. Saran saya kalau untuk matching question itu lebih dari 3 ya, lebih dari 3 saja supaya ada berpikir dia kemungkinannya kan banyak gitu ya untuk dia memasang-masangkan seperti itu ya. Dan selanjutnya ya, misalnya ini C berarti ini C, anggap ini adalah pasangannya. Kalau ditambah lagi bisa saja
ya, seperti itu. Kemudian saya coba lagi untuk fill in the blank. Jadi mengisi fill in the blank ini adalah kalimat petunjuknya. Kemudian ini ada teks misalnya hewan, misalnya blanks ya, di sini blanks adalah pemakan rumput misalnya, pemakan rumput misalnya ya. Ini misalnya, tetapi Bapak Ibu harus memberikan ide membuat soal yang baik dan benar ya. Kemudian kalimat lagi, nanti kalau ada kalimat penyambungnya lagi yang harus diisi seperti ini ya. Nanti siswanya jawab ya. Nah, kemudian feedback jangan lupa. Kemudian ada lagi select from list ya. Select from list di sini misalnya pilih jawaban yang benar misalnya ya. Pilih jawaban yang benar, nanti di sini jawabannya misalnya answer 1 5 ya misalnya. 2 ditambah 3 misalnya ya. Ada 5, ada 6 misalnya. Nah, nanti siswanya memilih antara dua ini atau bisa juga ditambahkan lagi 7 ya. Seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah drag the words ya, atau mendragkan misalnya nih, ini petunjuknya bisa ada gambar, video, dan audio. Kemudian ini kalimatnya misalnya apa ya, jadi di insertkan ke sini seperti fill in the blank tadi ya. Ini ada kalimat, drag the word and drop them to the appropriate places ya. Dan ini type to add a new word ya, sama saja. Jadi wordnya apa di sini ya? Misalnya ikan di sini ya. Kemudian apa lagi? Misalnya ayam. Ya, nanti ini ayam ini nanti bentuknya akan dimasukkan ke dalam yang mana? Kalau yang tadi kan kita mengetik ya, mengetik kotak yang kosong. Nah, kalau ini sudah ada tulisannya, tapi kita drag ya, digeser nantinya ke jawaban yang seharusnya benar, gitu ya. Kemudian apalagi nih, hotspot. Hotspot itu misalnya kita from file ya, membuat dari gambar gitu ya. Misalnya ini. Lalu kita buat choose hotspot shape, misalnya bulat ya. Lalu kita simpan di sini, kita simpan juga di sini misalnya ya. Kita simpan lagi di sini misalnya ya. Kemudian di sini pertanyaannya, mana sajakah yang termasuk misalnya barang yang dapat didaur ulang, atau bahan yang dapat didaur ulang. Misalnya gambarnya itu ada beberapa barang, ada plastik, ada makanan seperti itu ya, ada sapu misalnya ya. Nanti diberi tanda yang dapat didaur ulang yang mana gitu kan, nanti dia akan mengisinya gitu ya. Kemudian ini diisi misalnya nasi basi misalnya ya. Kemudian apalagi misalnya makanan ya, atau daun kering misalnya ya, yang dapat misalnya dekomposisi misalnya gitu ya. Lalu question lainnya adalah Likert Skal dan Isai ya, ini sudah biasa. Kemudian saya akan mengenalkan tentang introduction ya. Di sini introductionnya welcome misalnya. Selamat datang di permainan dunia tumbuhan atau dunia makhluk hidup. Ya.
Lalu ini adalah start quiz-nya. Kemudian selain itu juga misalnya mau ada user info, ya di sini isilah biodata sebelum mengerjakan soal misalnya ya. Yang diperlukan apa? Di sini ada mandatory berarti harus diisi, optional adalah pilihan, dan don't ask itu jangan ditanya. Anggap ini company kita ganti jadi sekolah, lalu name jadi nama, ya jadi nama. Kemudian sekolah misalnya departemen nggak usah, jadi kelas ya, misalnya kelas berapa, kelas, kemudian nomor absen misalnya ya, absen nomor ya, ini nggak usah misalnya ya. Ini semua jadi mandatory misalnya ya, harus diisi. Kemudian selain introduction itu ada instruksi ya, instruksi soal ya. Instruksi soal adalah satu, gimana misalnya sebelum mengetem ya, hati-hati membaca teks, kemudian pilihlah jawaban yang kamu anggap benar, kemudian submit setelah confirm answer, dan gunakan list question ya. Jadi petunjuk-petunjuk isinya. Kemudian info slide itu kalau ada info slide, judul infonya apa, deskripsinya gimana ya. Kemudian question book nggak usah ya. Ini juga bisa di-linkkan ya, link question together to preserve the tutor other when a group in shuffle ya. Ini juga bisa ada copy, di sini ada ini keperluan teks, lalu bisa insert audio, video, picture, hyperlink, equation, dan simbol ya. Ini juga ada. Nah, Bapak Ibu bisa sebelum save and return itu bisa preview ya. Nanti hasilnya seperti apa. Kalau saya preview itu hasilnya seperti ini. View result. Oh maaf. Ini dari sini ya. Ini preview untuk quiznya. Preview quiznya itu start quiz. Ini isi, ini bisa isi. Ini harus add ya, add gmail.com. Kemudian sekolahnya apa, kelas berapa, absen berapa, kemudian submit. Ini adalah petunjuk untuk mengerjakan soal, kemudian ada question listnya. Ya, ini multiple choice, kita isi jawabannya. Kalau benar, maka ada feedbacknya. Ya, ini adalah pilihlah jawaban yang lebih dari satu. Ya, nanti petunjuknya yang jelas. Kalau misalnya ini masih multiple choice ya. Nah, ini lebih dari satu misalnya ya. Kalau salah, dia bilang salah. Ya, maka continue. Kemudian ini true and false. Itu ada feedbacknya kalau benar ya. Ini adalah short essay. Kemudian ini adalah mengurutkan ya. Submit ya. Kemudian ini adalah puzzle atau memasangkan ya. Pasangkan. Ini tinggal digerakkan saja ya. C, ini C, carnivora, herbivora gitu ya. Kalau banyak lebih menarik. Kemudian ini tinggal diisi ya. Sesuaikan contoh jawabannya. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan, nah pilihannya ada di sini, tinggal memilih ya. Ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu jenis-jenis kuis yang bisa dilakukan. Misalnya ini, nah ini adalah kata yang di drag, nah seperti ini ya. Nah seperti itu, betul apa tidak ya, masih salah, ini kan kita tidak setting. Nah kemudian ini manakah yang terdapat bahan dapat dikomposisi, misalnya ini ya. Salah, berarti pilihannya salah ya. Kemudian ini hasilnya, setelah itu selesai ya. Setelahnya adalah di save and return to course ya. Oke, demikian
penjelasan dari saya tentang kuis di iSpring. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya mengenai pembelajaran dengan interaksi dan simulation dialog.